wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Basnas Kabupaten Cilacap yang kami hormati, alhamdulillah tentu kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama bisa melanjutkan beberapa hal terkait tugas-tugas kita. Alhamdulillah termasuk hari ini kami di Basnas Kabupaten Cilacap mendapatkan tamu spesial. Ada kebetulan hadir di kantor kami salah satu tokoh yang ada di Kabupaten Cilacap, salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap, dan juga yang di sana kebetulan kita kehadiran kita yang bisa disebut dengan Badan Narkotika Nasional. Alhamdulillah kepala atau komandan ya, kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap hadir di tempat kita di Basnas Kabupaten Cilacap, dan beliau yang menjadi komandan, beliau Bapak Kombes Polisi Rudi Hartono. Alhamdulillah, selamat datang Pak Kombes Polisi Rudi Hartono. Alhamdulillah Bapak. Selamat datang di Basnas Kabupaten Cilacap. Selamat datang di podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Juga hadir bersama kami ini Mas Joko Aji. Siap. Joko Aji. Kalau Pak Rudi Hartono adalah kepala BNN ya, istilahnya kepala gitu. Kepala BNN Kabupaten Cilacap. Mas Joko Aji di BNN sebagai apa nih? Mohon izin sebagai Katim Pemberdayaan Masyarakat. Katim Pemberdayaan Masyarakat. Alhamdulillah, dua narasumber yang datang bersama di tempat kami, ya juga ada rekan yang lain tim dari BNN. Ini alhamdulillah nanti akan kami ajak, mumpung berada di kantor ini nanti di Basnas Kabupaten Cilacap, memang kami coba ajak untuk berdiskusi. Kami minta untuk memberikan beberapa informasi yang barangkali nanti akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya rekan-rekan sahabat Basnas Kabupaten Cilacap. Baik, apa kabar Pak Rudi Hartono? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bapak. Berada di Cilacap sejak kapan ini? Ini secara pribadi dulu nih, sebagai kepala BNN ini. Matur suwun. Saya itu mulai dilantik menjadi kepala BNNK Kabupaten Cilacap itu tanggal 18 Desember 2025. Jadi kalau dihitung sekarang ya 4 bulan bersih. 4 bulan lebih 3 hari. Iya. Jalan 5 bulan. Selamat datang. Sebelumnya di mana Pak? Mungkin sedikit saja spill itu. Ya, saya sebelumnya dikenal Pak di BNN Provinsi Jawa Tengah. Saya sebagai penyidik media. Kemarin juga sempat menjabat sebagai PLH Kapi Berantas. Sebelum itu kami berada di Polda Sulawesi Utara. Itu. Jadi masuk BNN ini baru 1 tahun 5 bulan ya. Sudah banyak melanglang buana berarti kelihatannya ya. 1 tahun di BNN juga sudah banyak pengalaman mestinya. Insya Allah. Pada prinsipnya kan tugasnya nggak jauh beda dari polisi. Wah, betul ya. Siapa Rudi Hartono? Saya panggil Pak Rudi. Ya, beliau ini bersama kami. Ini juga didampingi dari Katim Pemberdayaan tadi, Mas Joko Aji nih. Siap. Ini asli Cilacap nih, Mas Joko Aji nih. Asli Cilacap Bapak, asli dari Kabupaten. Ini di bidang apa tadi? Pemberdayaan masyarakat. Mas Joko Aji ini asli putra Cilacap berarti. Ya. Oke, sekedar mengenal lembaga, kami mungkin bisa digambarkan ini. Sebenarnya apa nih BNK, ada lembaga BNN BNK itu apa? Di pusat, di provinsi, dan di kabupaten sampai lembaga. Barangkali keterangan singkat Pak Rudi atau Pak Joko. Makasih. Jadi BNN itu kan sebuah lembaga vertikal ya. Kalau di pusat itu namanya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Itu berada di Cawang kantornya. Terus kemudian kalau di provinsi, alhamdulillah itu sudah ada di 35 provinsi itu. Badan Narkotika Nasional Provinsi. BNNP. Itu kalau kepalanya itu setingkat Brigadir Jenderal bintang 1 kalau polisi. Kalau untuk ASN mungkin bisa dijabat ya, untuk eselon
2 ya, eselon 2 itu dengan pangkat 4C bisa itu. Iya. Terus kemudian di Jawa Tengah sendiri ini ada 9 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Yang salah satunya di Cilacap ini. Oh, 9. Ya, 9. Seluruh kabupaten. Ya, padahal di Jawa Tengah kan ada sekitar 35. 35, tapi baru 9. Makanya tugasnya itu kita merangkap. Gitu. Jadi berapa kabupaten gitu Pak ya? Nah, ada zonasinya. Kalau Cilacap ini kita mengampu dengan Kabupaten Kebumen. Oh. Kalau Banyumas itu 1 kabupaten. Terus kemudian ada Banjarnegara itu Purbalingga ya. Purbalingga itu mengampu Banjarnegara sama Wonosobo. Ya. Jadi baru 9 ya. Ya, baru 9. Baru 9. Gitu. Jadi Cilacap ini dengan Kebumen. Nanti barangkali untuk ini bisa sosialisasinya untuk Kebumen juga. Ya. Bagian dari. Untuk di Cilacap sendiri di sini sudah berdiri mulai tahun 2011 ya. 2011. Jadi sudah sekitar 15 tahun itu BNN Kabupaten Cilacap itu kita berkantor di Jalan Bromo itu. Di dekat kantor kecamatan Dinas Sosial Kecamatan Cilacap Selatan itu. Dinas Sosial dan kantor kecamatan Cilacap Selatan. Ya, sedikit ini Pak, barangkali pandangan monggo dari Pak Rudi atau Pak Budi gimana nih terkait penyalahgunaan narkoba ya mungkin di tingkat nasional dan Bapak punya pengalaman di provinsi termasuk di Cilacap dan Kebumen karena pandangannya ini ada bagaimana pandangan sebagai kepala atau Bapak atau Pak Rudi ya terima kasih. Kalau terkait dengan situasi perkembangan narkotika itu ya di Indonesia ini kayaknya semakin lama kok semakin mengkhawatirkan. Karena memang kalau saya mengatakan sama anak buah saya itu crime is a shadow of civilization. Gitu. Jadi semakin berkembangnya budaya masyarakat itu maka kejahatan itu juga akan semakin berkembang. Termasuk terkait dengan modusnya dan sebagainya. Kalau dulu peredaran narkotika itu mungkin lewat kurir secara langsung. Tapi sekarang untuk peredarannya sudah semakin masif itu. Lewat jasa pengiriman dan sebagainya. Dan bahkan untuk pengirimannya pun juga tidak langsung ke alamat gitu. Dan untuk jenisnya pun juga semakin berkembang sekarang. Macam-macam. Kalau dulu mungkin cuman ekstasi sama sabu mungkin. Sekarang mulai berkembang itu. Ada NPS, kemudian ada lewat vape dan sebagainya itu penyebarannya ada digitalisasinya juga ada ya betul. Ada digitalisasi dan bahkan sekarang pembayaran itu kalau dulu lewat cash ya. Sekarang tidak cuma lewat transfer tapi lewat Bitcoin itu. Itu semakin canggih sekali. Apalagi Jawa Tengah ini penduduknya sangat banyak sekali. Berkali-kali saya mengatakan itu Jawa Tengah ini termasuk salah satu pasar yang menggiurkan atau target yang menggiurkan atau suitable target lah karena memang penduduknya banyak terus kemudian angka kemiskinan itu angka kemiskinan juga masih banyak berpengaruh sehingga ini menjadi daya tarik bagi orang-orang itu untuk menjadi kurir dan sebagainya untuk mengedar itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih itu jadi sampai bahkan ibu-ibu juga bisa jadi kurir. Ya betul, ibu-ibu juga bisa jadi kurir kan gitu. Jadi pandangan kami ini memang perlu ada penanganan yang sangat serius dari semua stakeholder gitu. Sedikit masuk ke ini Pak. Kenapa nih sedikit orang kok bisa terjerumus masuk ke secara pribadi ada seorang yang kadang-kadang kok bisa ini sampai terjerumus dengan penyalahgunaan narkotika ini kok mungkin pengalaman cerita-cerita yang ada berkembang apalagi Pak Rudi tingkat provinsi barangkali ada cerita Pak kenapa nih kok orang bisa terjerumus itu yang menyebabkan apa sebenarnya faktor utamanya apa ini? Baik jadi kami mendapatkan hampir setiap hari itu kalau di provinsi itu kita ada yang kita assessment namanya tim assessment terpadu itu jadi para pemakai itu kita assessment itu ketika mau direhabilitasi. Di situ sering kita tanyakan itu. Sering kita tanyakan kenapa kok sampai kamu itu memakai narkoba kan gitu. Ya umur memang rata-rata itu di bawah
40 ya, rata-rata di bawah 40 masih usaha-usaha produktif. Dan mereka rata-rata jawabannya adalah mereka ikut-ikutan teman. Dan kadang-kadang awalnya cuma mencoba-coba. Nah, karena mencoba-coba akhirnya ketagihan sehingga keterusan kan gitu. Dan ada juga mereka yang karena stres terhadap situasi keluarganya, karena broken home dan sebagainya, sehingga pengen menenangkan diri. Akhirnya ditawarin narkoba, dicoba malah kebablasan. Seperti itu. Jadi memang faktor lingkungan dan keluarga ini sangat berpengaruh sekali gitu. Kalau itu termasuk persentase besar ya? Termasuk persentase besar seperti itu. Anak-anak yang pengen mencari jati diri dan sebagainya, ditantang sama temennya, ikut-ikutan dan sebagainya, itu kebanyakan seperti itu. Gitu. Dan kemudian kalau terkait dengan masyarakat yang menjadi pengedar itu, rata-rata motifnya ekonomi. Rata-rata motifnya ekonomi, karena mereka bisa mencari keuntungan di situ. Seandainya, contohnya mereka kulakan itu untungnya banyak. Ya, satu on gitu ya. Tidak berpikir merugikan banyak orang itu ya. Iya, satu on itu yang seharusnya dipecah menjadi 100, itu akan dipecah-pecah lagi itu menjadi 120 atau 130 dengan gramasinya yang dikurangin. Padahal dia ngejualnya 1 gram. Nah, mereka mendapatkan upah di situ. Untuk bandarnya sendiri mendapatkan keuntungan dari penjualannya di situ sangat besar sekali. Ini sudah kronis ini. Betul. Ini upaya tentang rehabilitasi barangkali mungkin dari sisi yang sudah dilakukan oleh BNN, mungkin BNN Kabupaten. Monggo, apa yang dilakukan BNN untuk rehabilitasi, pola penanganannya? Ya. Jadi kita merehabilitasi itu ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur voluntary atau sukarela. Jadi masyarakat yang merasa keluarganya atau anaknya itu sudah kena itu narkoba, sudah terpengaruh itu, sehingga mereka membawa ke BNN untuk dilakukan asesmen dan rehabilitasi. Ini contohnya kemarin ada itu yang dari Kebumen, itu sudah kita lakukan rehabilitasi juga. Dan jalan kedua, karena ini memang tangkapan dari BNN sendiri maupun dari kepolisian, aparat, berdasarkan laporan itu, kemudian setelah dilakukan penyidikan ternyata memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi, di asesmen gitu. Karena memang barang buktinya mungkin di bawah 1 gram dan dia tidak terlibat dengan jaringan dan sebagainya, sehingga mereka mempunyai hak untuk direhabilitasi itu. Jadi untuk mencegah juga ini, jangan sampai nanti ketika mereka cuman korban, cuman pengguna, tapi prosesnya sampai putusan sampai ditahan, kemudian jadi narapidana, itu nanti mereka bukannya sembuh, tapi nanti di sana malah naik kelas nanti. Itu makanya diantisipasi kalau mereka pengguna dikategorikan ini adalah korban dan harus mendapatkan rehabilitasi. Nah, untuk Cilacap sendiri kita sudah salah satunya dengan RSUD Cilacap itu sebagai tempat untuk fasilitas rehabilitasi, dan bisa juga nanti kita juga merekomendasikan kalau memang situ tidak memenuhi tempatnya atau penuh, nanti bisa di Batu Raden mungkin. Kalau di Jawa Tengah lagi mungkin di Magelang, di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soloyo Magelang, dan bahkan kita juga bisa merekomendasikan di rehabilitasi Lido kita. Di Lido, di Balai Rehabilitasi BNN RI. Kita punya tempat di sana yang khusus untuk rehabilitasi narkoba gitu. Ya, dalam upaya ini pemulihan rehabilitasi ini ada barangkali ini juga mestinya juga butuh dukungan pihak lain dari sisi sosial, dukungan dari berbagai pihak. Ini upaya termasuk dalam hal mungkin bagaimana pemberdayaan terhadap mereka yang ada di lingkungan. Gimana upaya mungkin, atau Joko nih, upaya pemberdayaan dengan berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga apa yang sudah dilakukan dalam upaya pemulihan. Cuma Mas Joko mungkin bisa disampaikan terkait dengan intervensi berbasis masyarakat yang telah kita lakukan untuk yang tahun kemarin sama tahun sekarang, terus keterlibatan lembaga lain untuk memberikan CSR dan sebagainya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Mas.
Terima kasih, mohon izin. Jadi di BNN itu memang untuk penanganan penyalahgunaan narkoba, salah satunya program rehabilitasi, perlu dilakukan secara menyeluruh, ya Pak. Jadi setelah dilakukan program rehab, kita ada namanya program pasca rehabilitasi. Nah, di situ kita di desa atau kelurahan telah membuat namanya agen intervensi berbasis masyarakat. Itu yang bertugas untuk menjangkau para pecandu atau penyalahguna narkoba agar bisa menjalani rehabilitasi dan mendampingi program pasca rehabilitasi. Faktor utama mereka menyalahgunakan adalah lingkungan pertemanannya. Baru coba-coba. Lah di situ kita coba untuk membuat lingkungan pertemanan di mana dia. Sebelumnya kami dapat dukungan dari Direktorat Pemberdayaan Alternatif. Kita telah memetakan daerah kawasan rawan narkoba, yaitu di Kecamatan Kesugihan. Nah, dari beberapa desa yang sudah diintervensi, kita cari yang belum terintervensi. Salah satunya di Desa Kuripan, karena masih ada temuan kasus penyalahgunaan narkoba di situ. Nah, kemudian kita berusaha untuk komunikasi dengan tokoh masyarakat dan para stakeholder apa yang dapat kita lakukan bersama untuk membangun masyarakat ini menjadi komunitas yang anti narkoba. Nah, salah satunya kemarin pas di Raker Sinergi Stakeholder, kami meminta Basnas untuk kita bersama nyenggoyong bareng untuk membantu menyelamatkan masyarakat dengan kegiatan produktif sesuai dengan minat dan bakat yang bisa dilakukan seperti itu. Dan kita harapannya sustainable, Bapak. Jadi tidak hanya berhenti setelah pelatihan, tetap ada keberlanjutan, hasilnya mau diapakan, penyalurannya bagaimana, tetap dilakukan pendampingan dan monitoring evaluasi sehingga tidak sia-sia seperti itu, Bapak. Insyaallah. Semoga bisa berkelanjutan ya kerjasamanya. Dan barangkali yang terakhir pertanyaan apa nih pesan untuk masyarakat agar hidup sehat dan tentu jauh dari narkotik nih, dan tentu bagaimana biar lingkungan bisa saling mendukung sehingga kehidupan lingkungan juga mendukung agar jauh dari narkoba. Mungkin Pak Kepala, Pak Rudi silakan. Terima kasih. Pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, jauhi sejauhnya narkoba, jangan sampai coba-coba kan gitu. Karena memang sudah terbukti bahwa narkoba itu akan menghancurkan hidup kita. Untuk itu saya minta tolong kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, jaga anak-anaknya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan yang paling penting adalah dekatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Tingkatkan ibadah. Pesan dari Basnas pasti seperti itu. Gitu. Sehingga memang tidak menjamin 100%. Setidaknya kalau mereka sudah rajin ibadah, setidaknya ya ada pegangan. Kalaupun dia mau membelok, masih bisa balik lagi, tidak terjerumus terlalu jauh. Begitu. Siap, terima kasih meluangkan waktu. Pak Rudi ada pesan? Pak Mas Haji, Joko? Ada khusus pesan khusus? Kami berharap bisa bersinergi dengan Basnas Cilacap dalam program pemberdayaan masyarakat untuk membantu menyelamatkan masyarakat Cilacap khususnya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga bisa menjadi masyarakat yang produktif dan berfungsi sosial dengan baik. Dan untuk informasi kemarin dari Kementerian Desa dan Dalam Negeri Pak, Desa Selarang Kabupaten Cilacap mendapat penghargaan sebagai desa bersih narkoba secara nasional di penghargaan tahun kemarin Pak. Nah, itu sebagai wujud bahwasanya BNN beserta stakeholder berkomitmen untuk membantu masyarakat yang ada di Cilacap untuk bisa pulih dan berfungsi sosial dengan baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih kehadirannya Pak Rudi, Pak Joko Haji. Alhamdulillah, ini semoga kedatangan dan bersedia kita ngobrol ini Pak Rudi juga Pak Joko ini bisa membantu juga menjelaskan kepada masyarakat paham tentang gerakan anti narkoba yang kemudian juga memang juga dengan Basnas insya Allah semoga bisa berkolaborasi dengan baik. Dan nanti kami salah satu tahun ini memang kami juga mempunyai platform yang dikuatkan bersama-sama secara nasional bahwa kami ingin zakat menguatkan Indonesia sehingga kita semua kuat menghadapi masalah, melewati proses semuanya. Insya Allah semoga berkahnya untuk kita semua. Amin. Amin.